Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar anak ibu hari ini? Bu Guru harap anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini bersama Bu Guru kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, dan pembelajaran 3. Sudah siap anak ibu melihat video ini? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada pembelajaran kita kali ini terdapat muatan pembelajaran IPS, yang kedua itu bahasa Indonesia, yang ketiga itu PPKN. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut, bisa anak ibu lihat di video ini. Baik, mari kita amati gambar berikut ini. Dari keempat gambar tersebut, kira-kira itu rumah siapa saja yang bisa anak ibu peroleh? Adapun informasi yang bisa kita peroleh, yang pertama itu ada wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut. Yang kedua, sehingga kondisi geografis seperti itu disebut dengan negara maritim dan kepulauan. Dari kondisi geografi tersebut yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi bervariasi, misalnya di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Adapun pada pembelajaran ketiga ini akan kita bahas adalah pengaruh kondisi geografis sebagai negara maritim di bidang ekonomi dan sosial. Yang pertama di bidang ekonomi, seperti yang kita ketahui bahwa wilayah Indonesia sebagian besar adalah lautan dan kepulauan, sehingga memungkinkan bangsa Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah. Adapun sumber daya laut tersebut ada yang hayati dan non-hayati. Yang hayati adalah sumber daya laut dari makhluk hidup, sedangkan non-hayati adalah sumber daya laut yang bukan dari makhluk hidup. Contoh sumber daya laut yang hayati, yang pertama ada ikan, yang kedua ada rumput laut, yang ketiga ada terumbu karang, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Adapun sumber daya non-hayati adalah contoh yang pertama, yaitu sumber energi minyak dan gas. Yang kedua yaitu ada wisata bahari. Yang ketiga ada transportasi antar pulau. Beberapa pekerjaan yang mungkin ada di sekitar pantai berdasarkan peluang ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut tadi. Yang pertama ada nelayan, yang kedua ada petani garam, yang ketiga ada tukang pijat, serta masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain di sekitar pantai. Kemudian beralih ke bidang sosial. Sekarang coba anak-anak ibu baca tentang kejayaan bahari masa lalu. Setelah anak-anak ibu membaca tadi, yang perlu anak-anak ibu ketahui dari bacaan tersebut, terdapat 9 paragraf, di mana pada paragraf tersebut terdapat satu ide pokok. Apa itu ide pokok anak-anak? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Ingat, ide pokok pada setiap paragraf ada satu ide pokok yang biasanya terdapat pada kalimat pertama. Paragraf yang terdapat ide pokok di awal disebut deduktif, sedangkan paragraf yang terdapat ide pokok di akhir disebut paragraf induktif. Kemudian cara menentukan ide pokok bisa anak-anak ibu lihat sebagai berikut. Contoh paragraf 1 pada bacaan kejayaan bahari di masa lalu tadi, di paragraf 1 berbunyi, sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Jadi cara yang pertama, coba anak ibu baca secara saksama, kemudian cari kalimat utama. Kalimat utamanya terdapat di awal kalimat. Maka ide pokok yang terdapat pada paragraf tersebut adalah kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan.
Beralih tentang materi keberagaman, bisa anak ibu baca sebagai berikut. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah Pancasila merupakan satu kesatuan utuh, tidak bisa diubah menjadi trisila maupun ekasila. Adapun penerapan sila-silanya bisa dilihat dari gambar berikut ini. Dari penerapan sila-sila ini, ternyata dalam satu perilaku bisa terdapat lebih dari satu sila. Contohnya, pada pemilihan ketua kelas terdapat 4 sila yang sudah kita terapkan dalam perilaku tersebut. Ada sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sekarang setelah anak ibu menyimak materi pembelajaran tadi, saatnya anak ibu mengerjakan soal-soal evaluasi berikut ini. Silakan untuk dicatat ya anak-anak dan dikerjakan sebagai tugas anak ibu di rumah. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu jelaskan anak-anak bisa mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.